Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah merindumu ya. Ya, merindumu ya. Entah kamu yang merindukan dia ataukah energinya di dia yang merindukanmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini merindumu. Wow, kita lihat di sini. Saya ambil di kartu pertama ada Ten of Swords ya. Saya ambil 3 kartu dulu untuk kalian. Di sini Ten of Wands. Wow. Dan Page of Cups. Saya merasakan di sini energinya ya. Kamu tersakiti. Ini kita bicara ke dirimu ya, karena saya lihat di sini banyak sekali energi untuk tema kita kali ini adalah dimana Gemini lah yang merindukan dirinya. Tapi ada juga yang sebenarnya pasangan dari Gemini yang merindukan Gemini, tetapi saya mengambil energi yang paling dominan. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ini energimu atau tidak. Kalau seandainya ini terjadi pada dirimu berarti energimu, kalau tidak berarti energi pasangan. Ataupun kalau tidak terjadi juga ya dengan pasangan dan dirimu, berarti energi dari Gemini lainnya. Karena ini energi general, jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kamu mau energimu 100%, silahkan kalian personal reading ya. Oke, di mana saya lihat di sini kamu membawa luka yang sangat dalam. Ya. Seolah-olah pengkhianatan itu ada. Seolah-olah dia sudah membunuhmu, menusukmu dari belakang, Ten of Swords. Di mana kamu berjuang untuknya, tetapi akhirnya dia pergi untuk mempersembahkan cintanya ke orang lain. Ataupun memang dia tidak memperjuangkanmu. Di mana susah bersamamu, pada saat dia bahagia bukan dengan dirimu tapi dengan yang lain, mempersembahkan ke orang lain bukan dirimu, atau seolah-olah dia sombong, angkuh, merasa dirinya yang paling hebat, paling spesial dan harus disanjung, harus dipuja, harus dikagumi tanpa melihat dari dirimu, dari sisi kamu ya, tanpa melihat dari ketulusan cintamu, dimana dia hanya datang untuk persinggahan. Atau malah ya setidaknya ya pada saat dia mau datang butuh saja baru dia datang ke kamu. Ini yang kamu merasa bahwa kok hidup saya begitu rumit ya, kok hidup saya begitu menyedihkan ya, dimana kamu masih merindukan orang-orang yang salah, kamu masih merindukan orang-orang yang jahat, kamu masih merindukan orang-orang yang tidak merindukanmu sama sekali. Kenapa kamu harus merindukan orang-orang yang tidak mempedulikanmu? Gemini, rindukanlah orang-orang yang ada di sekelilingmu yang sayang pada kamu. Tetapi kamu itu kayak gak peka. Kamu malah mencari orang yang harus saya mencari orang yang sesuai dengan diriku. Kamu itu tidak pantas buatku karena kamu banyak kekurangan. Ataupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa Gemini, kamu itu terlalu baik, makanya saya bisa memanfaatkan kamu dengan kata cinta, dibungkus dengan senyuman manis, kata-kata indah, padahal semua itu hanya kepalsuan. Dimana untuk memuaskan dirimu dari hausnya kasih sayang,
Jadi kamu tuh bisa dimanipulasi untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan dengan kata cinta, I love you, aku merindukanmu. Padahal dia tuh nggak merindukan kamu. Pada saat dia pergi, apakah dia merindukanmu? Kalau seandainya dia merindukanmu, menginginkan akan dirimu, dia tidak akan pernah menyakitimu. Rindu ini kan sakit, benar tidak? Ketik di kolom komentar. Kamu kalau merindukan seseorang ini pasti kan sakit kan? Kenapa kamu harus menyakiti dirimu untuk merindukan orang-orang yang tidak pantas gitu? Semesta menjauhkanmu dengan orang ini karena orang ini tidak pantas untukmu. Kenapa kamu harus menyesali? Seharusnya kamu bersyukur bahwa ternyata saat ini Tuhan itu sayang saya gitu. Kenapa harus saya marah? Kenapa harus saya kecewa pada diriku? Kenapa saya harus merasa tidak berharga? Dan ini yang terjadi. Kamu sudah berkorban untuknya, tapi dia tidak berkorban untuk dirimu. Seolah-olah kamu tuh merasa tidak adil. Kalau kamu mencintainya, pasti kamu memberikan semua yang kamu ingin, yang kamu punya kan? Sama seperti cinta, kasih sayang, uang, waktu. Dan begitu pun sebaliknya, kalau dia memberikan itu kepadamu berarti benar-benar dia cinta kamu. Tetapi kalau dia tidak memberikan itu, berarti dia hanya memanfaatkan dirimu. Harus bisa berpikir dari sudut pandang itu. Bukan dari sudut pandang hati, tapi dari sudut pandang logika. Kita baik, tapi terlalu baik jangan. Akhirnya kalau kita terlalu baik, kita dimanfaatkan. Karena kenapa? Dia tahu sisi lemah kita. Dia tahu bahwa kita ini bisa dimanfaatkan. Karena apa? Kita lemah tanpanya. Ya. Ada pula saya lihat di sini ada yang membayar karma. Ya. Kayak saya tersakiti karena orang ini. Dimana mungkin ini karma saya di masa lalu. Kalau kamu pernah melakukan hal di masa lalu, ya kamu gak usah terlalu mau pusingkan bahwa sekarang kamu tahu bahwa ternyata sakitnya dia dulu yang kamu lakukan kepada orang ini kayak gini toh. Sekarang kamu mendapatkan dari orang yang baru yang mana akhirnya dia mencampakkan kamu. Ya itu berarti pelajaran, bukan berarti saya ini kena karma, saya sakit sekali. Ya sudah, kalau kamu sudah membayar karma berarti ibaratkan kamu hutangnya udah lunas. Kenapa kamu harus sedih? Kamu kalau hutang lunas ya, kayak macam kamu ada pinjaman, hutang lunas kan senang kan? Dulu saya punya hutang, saya sudah membayarnya sekarang. Dimana kalau kita bayar hutang itu kan sakit. Sakit contohnya, aduh saya mau bayar hutang, saya nggak bisa beli jam baru. Aduh saya mau bayar hutang, saya nggak bisa beli make up. Aduh saya bayar hutang, saya harus cari sampai dapat nih uang supaya dapat baru saya bayar hutang saya baru lunas gitu. Nah sama, penderitaannya itu adalah dimana orang ini akan membuatmu sedih. Tetapi sebenarnya ini harus kamu bangga, harus kamu senang, harus diapresiasi dengan happy gitu. Bukan malah kamu, kenapa saya begini, ini karma ya, ini gak, no. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, di mana semesta sayang sama kamu. Dia menunjukkan orang ini, kelakuan ini, yang tidak baik untukmu, dan dia pergi untukmu. Ya, ada juga yang pergi untukmu, dalam tanda kutip, seolah-olah itu mempersalahkan dirimu sehingga kamu tuh merasa bahwa wah saya ini yang sudah bersalah kepadanya. Playing victim, seolah-olah menangis, seolah-olah dia yang kamu yang menyakitinya, padahal dia tidak tahu bahwa dia hanya manipulasi. Kamu akhirnya merasa bersalah bahwa saya sudah menyakitinya dan dia pergi meninggalkanku, kenapa saya begitu bodoh, kenapa saya begitu kejam. Di sini ada, saya merasa di sini kamu yang termanipulasi oleh dirinya, dimana akhirnya mental kamu yang drop, akhirnya kamu ada sakit, entah sakit apapun ya. Karena saya lihat sini migrain ya paling banyak, asam lambung, terus juga susah insomnia ya, susah tidur, dan tekanan mental. Kenapa? Karena pikiran kamu yang membuatmu hancur dari dirimu sendiri, dari pikiranmu sendiri. Dia di sana nggak peduli sama kamu di sini yang pusing karena dirinya. Ya, jadi sesuai tema kita, merindumu. Kamu merindu orang yang salah loh. Ngapain kita merindu orang yang tidak peka terhadap kita, yang tidak rindu sama kita? Kita merindukan orang-orang yang sayang sama kita dong. Ya. Ngapain kita mau merindukan orang-orang yang jahat?
Ataupun mungkin kamu berpikir, saya akan balas ya kamu, saya akan balas ya sama kamu kesakitan saya. Gak usah membalas. Serahkan aja pada semesta, izinkan semesta yang menegurnya dengan cara semesta di waktu dan saat yang tepat. Tugasmu adalah membalas kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadamu, bukan membalas orang-orang yang pernah menyakitimu. Itu kamu akan mengundang karma baru lagi di masa depan. Tetapi kalau kamu membalas kebaikan orang-orang yang baik kepadamu, kamu akan mendapatkan karma juga, karma baik, karena karma dua kan, karma jahat, karma buruk. Apa karma buruk dan karma baik? Taburlah karma baik ke depannya, supaya apa? Ke depan itu kamu dipenuhi dengan kelimpahan, kebahagiaan, sukacita. Kalau sekarang kondisinya kamu menangis dengan orang yang salah, ya dirimu sendiri yang rugi. Rugi di waktu, rugi di tenaga, biaya, pikiran. Ini ada yang stres ya. Akhirnya apa? Jajan mulu. Atau pergi jalan-jalan mulu, katanya mau healing. Tapi ujung-ujungnya sampai rumah stres lagi. Mau cuci mata, cuci apa semua ya. Pergi ke salon apa. Tapi kalau mukamu kamu cuci pakai skincare bagaimana, tapi hatimu tetap begitu, ya mukamu malah tambah rusak. Karena kita bicara semua dari hati. Kalau hati kita bersih, hati kita pemaaf, itu akan dicerminkan dari wajah kita, dari aura kita. Ya. Jadi rindulah orang-orang yang di sekelilingmu yang sayang padamu, bukan merindukan orang-orang yang jahat padamu. Ngapain? Berarti kamu mengizinkan mereka jahat kepadamu suatu saat nanti kalau dia masuk dalam hidupmu. Ya, kita lihat lagi. Di sini ada the death tuh. Ya. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Di sini ada the emperor. Di sini eight of sword. Seven of sword. Dan five of wands. Wow, tuh. Kamu yang setengah mati, dia yang menikmati. Kamu yang pusing, dia yang santai-santai baik. Dia yang habiskan, dia yang ibaratkan apa ya kalau dibilang di sini. Serasa kamu tuh nggak punya arti buat dia. Ataupun bahkan kamu karena dia kamu mati rasa kepada orang lain. Bahkan membuat dirimu terluka sendiri. Karena seolah-olah saya nggak bisa move on Kak Ica, saya sangat menyayanginya, saya sangat mencintainya. Saya merasa bahwa hidupku tanpanya itu kurang lengkap. Kalau seandainya dia jodohmu, dia akan kembali dengan sendirinya suatu saat nanti. Kalau dia jodohmu, dengan versi terbaiknya. Sekarang, benahi dirimu supaya dia nyaman bersamamu. Vibrasimu harus seimbang dengan dia. Kamu harus menjadi orang baik supaya orang baik yang datang kepadamu. Kalau dia baik dan kamu jahat, ya dia nggak akan lama-lama bersamamu. Jadi kamu harus bisa mendapatkan orang baik di mana hubungan akan langgeng. Di mana kamu juga harus baik gitu. Karena yang baik akan ketemu baik, yang jahat akan ketemu jangan jahat. Kondisinya saat ini kan kamu tuh menyakiti dirimu. Jadi ya wajar saja kalau kamu memanggil orang-orang yang menyakiti dirimu. Kenapa? Karena kamu ingin disakiti menurut semesta. Karena seolah-olah kamu itu kayak macam ada di vibrasi rendah. Dimana kamu ingin disakiti. Kenapa? Karena kamu mager. Terus kamu juga orangnya mewek, menangis ya. Kamu berharap pada orang yang memorotin kamu. Ngapain? Kamu juga harus bisa lihat bahwa apa yang sudah kamu berikan. Kalau kamu lelah dalam hubungan, berarti kondisi hubungan kamu itu salah gitu. Karena kondisi hubungan yang sehat adalah hubungan yang harmonis, hubungan yang tidak ada beban, hubungan yang bisa menjadi diri kita sendiri, di mana ya kita tidak palsu. Dia bisa menerima kita. Kita pun bisa menerimanya. Bukan satu saja yang berkorban. Kamu dan dia harus seimbang. Ya. Di sini kan tidak, kamu berkorban terus. Bahkan ada beberapa yang memilih pergi meninggalkan. Di sini ada Seven of Swords, di mana membawa luka. Oke, saya sudah memaafkan, saya sudah ikhlas, ya biasa, berteman biasa. Tetapi luka itu masih ada dalam hati, dalam jiwamu. Seolah-olah itu kayak macam aduh saya ini. Ya itu yang tadi saya bilang, kamu membawa trauma untuk masa depanmu. Di mana partner kamu adalah pasanganmu. Kalau dia kamu merasa berjuang sendiri, berarti ini hubungan dalam kondisi toksik.
Ya, harus bisa berpikir dari sudut pandang logika juga, bukan hanya dari segi hati. Ya, dia meninggalkanmu karena apa? Orientasinya bukan dirimu, bukan jiwamu, bukan dirimu. Orientasinya apa? Mungkin duitmu. Orientasinya apa? Mungkin bodimu. Orientasi mungkin apa? Ya mungkin karena hanya dimanfaatkan saja. Mungkin kalau di studi mungkin dia suka nyontek ya, bisa nyontek dari dirimu atau apa. Sehingga pada saat kamu sudah tidak dibutuhkan, dia pergi. Tetapi kalau orang memang betul-betul menginginkan dirimu, jiwamu, ya dia akan berjuang untukmu. Ya, tuh, di sini ada Five of Swords. Ya, berjuang untuk mendirikan suatu rumah ataupun apapun. Dia tidak mendengarkan kata orang tentang dirimu, karena dia tahu bahwa saya yang lebih mengenal dirimu. Ya, jadi di sini aku merindumu nih, saya lihat energinya Gemini yang paling mempertahankan, merindukan orang yang salah, sedangkan orang yang menyayangimu, mencintaimu, kamu tidak mengizinkan dia masuk untuk betul-betul memberikan energi positif masuk dalam dirimu. Kenapa? Karena kamu masih belum berdamai dengan masa lalu, di mana kamu masih mengharapkan orang masa lalu itu datang dalam hidupmu, di mana orang itu sama sekali tidak menginginkan kamu lagi. Tapi kamu masih berharap. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Ya. Jadi semesta mau sampaikan di sini, bahagialah dari dirimu sendiri dulu. Jangan kamu berpikir orang lain, dirimu aja nggak beres. Pikirkanlah dirimu dulu, bahagiakan dirimu. Ya, kalau dia jodohmu tadi saya bilang kan, dia akan kembali dengan versi terbaiknya. Jadi sekarang kamu menjadi versi terbaik dulu. Kalau dia nggak balik-balik, berarti dia itu bukan jodohmu. Sudah ada yang terbaik yang disediakan semesta untukmu. Jadi jangan takut, jangan kayak macam di sini Eight of Swords. Kamu yang menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena kamu tidak melihat. Kamu hanya merasa. Ya, merasa bahwa wah, saya jatuh cinta. Padahal kamu tidak melihat bahwa cinta sejati adalah pengorbanan, perjuangan, bukan hanya omong doang. Ya, ini ibaratkan kamu kan tutup mata. Ya, jadi kamu nggak lihat ini ranjau-ranjau nih, pedang ini siap untuk menyakitimu nanti. Karena apa? Itu yang tadi saya bilang, mata hatimu itu tidak terbuka gitu, tidak bisa melihat. Ya, kamu terlalu baik, jadi akhirnya dimanfaatkan. Berpikirlah agak sedikit pakai logika, supaya kamu tahu bahwa oh ternyata orang yang mencintai adalah orang-orang yang bisa membahagiakan dan mau berjuang bersama. Bukan malah mengkhianati, bukan malah egois, bukan malah meninggalkan. Ya, tetapi lihat dari satu sisi bahwa cinta yang tulus adalah cinta yang betul-betul dari tindakan nyata, bukan hanya sekedar ucapan. Ya, jadi readingan ini ya, merindulah pada orang-orang yang benar, atau rindulah pada dirimu sendiri dulu. Ngapain kamu merindukan orang-orang yang sudah pergi meninggalkanmu? Ingat, apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak bisa kamu rubah kembali, tapi kamu bisa mengatur masa depanmu untuk masa depan yang lebih baik, lebih bahagia dengan pola pikirmu yang baru. Kalau kamu tidak pola pikir ya, tidak diperbaiki, ya hidupmu begitu-begitu saja. Akan berbalik ya, putarnya gitu-gitu aja. Kamu akan mendapatkan orang-orang yang sama seperti orang-orang yang di masa lalu. Karena kamu tidak ada perubahan. Contohnya ya, kok Kak Ica saya sudah berubah ya, apa saya kok sudah putus dengan si A, tapi si B melakukan hal yang sama seperti si A, saya ke si C, tapi begitu lagi, terulang. Karena kamu tidak merubah dirimu. Sama seperti kita belajar kan, kita kalau mau ujian, mau naik kelas, kita harus belajar. Tapi kalau kita malas-malas ya kita akan tinggal kelas terus. Harus belajar dari pengalaman masa lalu, apa yang harus saya lakukan. Itu. Makanya tadi saya bilang, kamu bisa merubah masa depanmu dengan pola pikir, dengan caramu yang baru, yang produktif, yang bisa menghargai dirimu, yang bisa menyayangi dirimu, mencintai dirimu dulu, sebelum kamu pergi ke orang lain. Sebelum kamu fokus pada yang lain. Tapi fokuslah pada diri sendiri. Karena apa? Kalau kamu bahagia, kamu pasti bisa membahagiakan orang lain. Tetapi kalau kamu sedih, pasti dampaknya juga kamu akan menyakiti orang lain. Itu aja. Pernah kan? Kalau kita ribut dengan orang di kantor, tiba-tiba sampai di rumah mungkin kita nggak salah, kita ngegas sama orang tua, ngegas sama anak, ngegas sama pasangan. Karena secara tidak sadar, akhirnya mereka merasa tidak nyaman. Nah ini sama. Jadi bahagiakan dulu dirimu sebelum kamu
membahagiakan yang lain. Tetapi kalau dirimu tidak bahagia, ya jangankan yang lain, yang orang yang di sampingmu akan bahagia, tidak. Karena kita bicara energi. Mereka juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan, tekanan, penderitaan. Bagaimana orang baru mau datang kalau kamu hanya memberikan dia penderitaan? Pasti dia nggak mau, pasti putus lagi. Makanya saya bilang berdamailah dengan masa lalumu dulu. Ya, jangan pernah merindukan orang yang salah. Itu hanya menyakiti dirimu dan juga menyakiti orang-orang yang akan mendekatimu. Orang-orang baru yang sebenarnya sayang dan cinta pada dirimu. Jadi benahi dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu supaya hidupmu ke depan jauh lebih bahagia, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.